Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, shaimin was shaimat, jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini, Ramadan hari yang ke-23, kita kembali datang hadir di Masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Demikian juga halnya dengan zikir dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kekurangan di dalam ibadah sholat kita, mungkin karena lemahnya lisan kita sehingga bacaannya tak sempurna. Mungkin juga karena lemahnya fisik kita sehingga gerakannya juga tak sempurna. Mungkin juga karena lemahnya qalbu kita, hati kita, perasaan kita, sehingga kekhusyukannya juga tak sempurna. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala bentuk kekurangan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas jalan sunnah-sunnah. Karena itulah cara untuk mendapatkan cinta dari Allah, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maknanya adalah jalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah Nabi. Kalau itu mampu kita lakukan, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, sering terbitnya fajar pada pagi hari ini kita sudah
memulai melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-23. Artinya sudah 22 hari penuh ibadah puasa baru ini kita laksanakan, dan 23 malam penuh juga malamnya sudah kita dirikan. Sebelum kita kemudian melanjutkan hari ini sampai nanti terbenam matahari, malam nanti, hari esok, sampai nanti kepada malam dan hari yang terakhir, mungkin ada baiknya kita lakukan evaluasi demi evaluasi terhadap diri kita, terutama tentang capaian-capaian yang sudah berhasil kita dapati selama bulan yang penuh berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memasuki bulan suci Ramadan, beliau sampaikan sebuah informasi yang luar biasa kepada umat. Atakum Ramadan syahrul barakah. Sudah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Berkah itu maknanya kata para ulama adalah thubutul khair ala kulli syai'. Tetapnya nilai-nilai kebaikan dalam segala sesuatu. Siangnya ada kebaikan yang luar biasa, malamnya ada kebaikan yang luar biasa. Siangnya dengan ibadah siangnya, siang ada janji ampunan dari Allah terhadap dosa kita. Malamnya dengan siangnya ada janji ampunan terhadap dosa kita. Sadar atau tidak, kita tentu sangat butuh kepada ampun itu. Kalau tidak apa-apa, ibu-ibu ada butuh ampunan Allah. Kalau ambo kurang yang berasia ada tibunya aku, Ustaz. Ada tak yang gitu? Ambo kurang nampaknya tidak berdosa ada gitu. Tidak. Kalau kita tengok diri kita renungkan perbuatan dan perilaku kita di dalam kehidupan ini. Entah bagaimana posisi dan keadaan kita di hadapan Allah. Andai kata catatan malaikat rakib dan atid itu bisa kita pinjam agak satu hari saja. Janganlah dilihat episode kehidupan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Kita lihat saja 15 hari ke belakang, atau 1 bulan ke belakang, atau bahkan 3 hari ke belakang. Andai kata itu bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, entah bagaimana catatan amal perbuatan kita yang ada dalam catatan rakib dan atid. Ini perlu kita renungkan. Untuk apa? Untuk menimbulkan harapan yang luar biasa terhadap utuhnya kita dengan ampunan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa itu melainkan Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa Bapak Ibu doa ada sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kita sendiri. Maka berharaplah. Nah, sarana Ramadan ini Bapak dan Ibu, ibaratkan lahan inilah subur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanam kebaikan, merawat kebaikan, supaya kebaikan kita itu berbuah lebat dengan kualitas yang super. Cuma kata Quran, ketika perintah-perintah Allah melalui Quran ini diturunkan oleh Allah, ada sikap, 3 sikap manusia dalam surah Taha itu. Tsumma awratna al-kitaba alladzi astafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang ketika
ketika berhadapan dengan Quran, dengan perintah-perintah Allah, dengan aturan-aturan Allah ini tetap aniaya terhadap diri, zalim terhadap diri. Perintah itu tidak ia dengarkan, kemaksiatan jalan terus, walaupun sudah datang bulan yang luar biasa. Ada yang begitu? Beberapa waktu yang lalu, sementara menjemput anak di pondok pesantren di Padang, kami berbuka puasa di satu mall di Padang. 5:30 sudah duduk, saking ramainya orang yang ingin berbuka puasa, sudah booking tempat. Jam 6 kurang seperempat, mau jadi di posisi sebelah kiri tempat kami duduk ada 2 orang anak muda. Makanannya sudah terhidang, dia menyantap makanannya dengan sangat lahap. Padahal di sekelilingnya orang masih mana. Jam 6 kurang seperempat, satu berjilbab, satu anak muda yang gagah. Kalau yang berjilbab ini oke lah, mungkin kita katakan Ustaz yang tidak puasa mungkin Ustaz, tapi ini laki-laki Pak. Kalau nanti sampai yang berjilbab untuk menduga kuat ini Islam, dipertontonkan itu di hadapan orang. Nah ini contohnya Bapak. Faminhum zalimun linnafsi. Yang kedua, ada yang bersikap wa minhum muqtasid. Kalaulah boleh kita terjemahkan agak sedikit luas, orangnya biasa-biasa saja. Jadi, tidak menyikapi Ramadan ini dengan sikap yang berbeda. Biasa-biasa saja. Bah di luar Ramadan terkait itu jadi Ramadan. Kan begitu. Hari demi hari, pekan demi pekan, malam demi malam berlalu begitu saja. Ya biasa saja lah. Tidak ada yang berbeda. Mudah-mudahan kita ada pada kelompok yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang bersegera dia berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan ini harus disikapi dengan sikap yang berbeda. Para ulama mengatakan ini mawasimul khair, musim kebaikan. Musim kebaikan. Jadi kalau ada orang yang tahajud, tiba-tiba taat di Ramadan, kok tidak apa? Kan ada orang yang tahajud tidak apa-apa. Begitu masuk Ramadan, tiba-tiba ke surau gitu kan. Salam Ramadan dan nampak menjadi doang dari masa jika. Kan begitu. Ya, walaupun itu bertahan sampai ya tidak sampai akhir. Dan sampai akhir kok saluran tipu sudah datang lagi. Kita gitu ya. Nah, anda tipu dah datang. Kemana anda tipu Ustaz? Kalau ibu-ibu mungkin saja memikirkan kecam mungkin gak tiga mana ibu ini. Ya nah, kue tak sekian stoples dan kebisiaan macam itu. Dia memikirkan membesarkan Idul Fitri tanpa mempersiapkan dirinya untuk pantas beridul fitri atau tidak. Jadi itu. Bekot info satu sawah satu orang yang minal aidin wal faiz. Tanpa dilihat dirinya pantas tak dia ucapkan seperti itu. Nah ini Bapak, jadilah orang yang sabiqun bil khairat biidznillah. Ramadan itu bukan soal awalnya, akan tetapi soal bagaimana akhirnya. Dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam satu kesempatan Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahli neraka maka lihatlah orang ini. Para sahabat penasaran ini ikuti. Rupanya ada seseorang bapak ibu yang luar biasa semangat untuk beribadah.
Setiap peperangan yang terjadi di zaman Nabi dia ambil bagian dengan gagah berani, dia maju ke medan tempur. Tapi pada pertempuran yang terakhir dia terluka parah. Terluka parah. Sakit-sakitnya dia tidak kuat lagi, tidak sabar menjalani situasi dirinya, makanya bunuh diri, mati. Tadi semangat kebaikannya luar biasa, tapi di akhirnya gagal. Maka amal itu bukan soal bagaimana awalnya, tapi bagaimana akhirnya. Maka ungkapan Nabi innamal a'mal 'alal khawatim. Sesungguhnya amal itu bagaimana akhirnya. Maka bagaimanapun posisi dan kedudukan kita, amal kita di awal Ramadan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan gagal di akhir. Karena akhir ini adalah penentu. Ramadan ini tidak sama tabu. Kalau tabu mani ke pangkal, Ramadan mani ke ujung. Betul? Ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Kalau cari contoh kan sudah ya, dan cari tua kan amanah, cari contoh kan sudah saja. Seolah-olah Ramadan kok sikap umat ini sudah sama dengan sepak bola, Bapak Ibu. Kalau giliran Bapak penyisihan, ya seluruh klub turun main ke lapangan. Betul. Seluruhnya datang. Kalau ibarat Mas Haji, pasukan pelapang Mas Haji sudah bangun. Tapi begitu selesai babak penyisihan ini, masuk babak semifinal, satu persatu mulai berguguran. Begitu. Tinggal klub-klub yang kuat sejauh yang bertahan. Yang begitu. Tapi begitu masuk babak final, masuk babak final, babak akhir, maka klub-klub yang tangguh saja yang kemudian bertahan. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau di akhir kau nanti ibu saya datang, nanti bola datang. Maka berbahagia Bapak Ibu yang tetap tarawih dan witirnya, tetap qiyamul lailnya, istiqamah sholat berjamaahnya. Pertahankan ini, pertahankan ini. Ya, mudah-mudahan itu adalah gambaran daripada akhir yang baik. Akhir yang baik. Kata kuncinya adalah istiqamah. Orang yang istiqamah akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi surga yang merindukan orang yang berpuasa itu, dalam hadis Nabi 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satunya orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa beribadah dengan istiqamah, bukan hanya surga, tapi tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini kompatibel dengan ayat di dalam surat yang kita kutip tadi, surah Al-Qadr. Ada satu malam yang luar biasa. Nilainya bukan rasanya. Nilai malam itu luar biasa. Khairun min alfi syahr.
Saking mulianya malam itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang akan diturunkan kepadanya malaikat itu dalam surah Fussilat dari siapa? Orang yang istiqamah. Maka tunjukkanlah ibadah yang istiqamah. Tarawihnya istiqamah, witirnya istiqamah. Kalau bisa i'tikafnya istiqamah, salat malamnya istiqamah, baca Qur'annya istiqamah. Mudah-mudahan amal soleh itu bertepatan dengan Lailatul Qadar tadi. Padahal tadi malam kita sampaikan bahwa di antara hikmah harta itu apa? Itu apa harta itu? Untuk bisa beribadah, sarana untuk beribadah. Nukunan untuk ditinggal dosa kalau apa itu bisa. Kan begitu. Walaupun awal disuruh berisau terhadap keturunan awal, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Itu kan merisaukan harta. An-Nisa ayat 9 itu, karena ayat itu ada dalam deretan ayat waris. Tapi tidak usah lo berpikir kalau keturunan anak pertama lah Ustaz, ini keturunan nomor 3 sampai yang ke-7. Tidak perlu boleh kita risaukan. Tapi bagaimana kita, maka maksimalkanlah di akhir ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan sikap yang berbeda, dengan sikap ibadah yang berbeda, kita akan dapat hasil yang maksimal. Kalau ingin hasil yang luar biasa, tentu tunjukkan upaya yang luar biasa. Tapi kalau targetnya yang biasa-biasa saja, tentu hanya dengan sikap yang biasa-biasa. Orang cerdas tentu punya target yang luar biasa, maka harus dengan upaya yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah